Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil survei kami tentang Bank BCA atau PT Bank Sentral Asia. Kelompok 1 terdiri dari Andi Nurvita, Retno Rufianti, Nurul Hasana, dan Putri Juwita. Hasil survei yang akan kami sampaikan yang pertama, produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank BCA. Yang kedua, apa yang menjadi keunggulan di Bank BCA? Yang ketiga, bagaimana etik pegawai di Bank BCA? Yang keempat, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BCA terhadap nasabah? Yang kelima, hal apa yang bisa dilakukan Bank BCA untuk membantu perekonomian negara? Sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, saya jelaskan sedikit dulu tentang Bank BCA. Jadi, PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia N.V. dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, The Jarum. BCA adalah bank swasta atau non-pemerintah terbesar di Indonesia saat ini dengan nilai aset sebesar 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2017. BCA masuk ke dalam kategori buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. BCA memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang di Indonesia, BCA juga memiliki cabang di Hong Kong dan Singapura. Saat ini, BCA memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dalam 6 lini bisnis, yaitu BCA Finance dan CS Finance yang bergerak pada pembiayaan bermotor, BCA Insurance dan BCA Life yang bergerak di bidang asuransi, BCA Sekuritas yang bergerak di bidang sekuritas, BCA Syariah yang bergerak di bidang perbankan syariah, BCA Finance Ltd yang bergerak di bidang remitasi, dan Central Capital Valuta atau CCV yang bergerak di bidang teknologi finansial dan industri finansial. Masuk ke pertanyaan yang pertama, produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank BCA? Jadi, produk BCA menawarkan 5 jenis produk, yaitu jenis yang pertama yaitu simpanan individu. Memiliki beberapa produk. Yang pertama, tahapan BCA. Tahapan BCA merupakan kependekan dari tabungan hari depan yang memiliki karakteristik berbentuk rekening tabungan dan dalam mata uang rupiah, serta dilengkapi dengan paspor BCA berfungsi sebagai kartu ATM, debit, dan tunai. Keuntungan tahapan BCA yaitu kemudahan tarik tunai di ribuan ATM BCA, jaringan ATM Prima, dan jaringan Mastercard di seluruh dunia. Kemudian, bertransaksi menggunakan e-banking, mendapatkan informasi transaksi melalui SMS atau email yang disesuaikan dengan kebutuhan, terhubung dengan jutaan nasabah dengan berbagai profesi melalui jaringan komunitas tahapan BCA. 2. Tahapan ekspresi. Tahapan ekspresi BCA merupakan pengembangan dari produk tahapan sebagai produk simpanan yang diprioritaskan bagi kaum muda. Produk tabungan ini didesain dalam berbagai macam gaya. Keuntungan tahapan ekspresi yaitu kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BCA, jaringan ATM Prima, dan jaringan Mastercard di seluruh dunia. Praktis dalam bayar e-commerce, beli pulsa, tiket nonton bioskop jadi lebih praktis dengan internet banking. Klik bca.com. Murah setoran awal, ringan, serta biaya administrasi terjangkau. Komunitas online bergabung dalam
forum online untuk komunitas tahapan ekspresi di facebook.com atau ekspresi BCA dan Twitter @ekspresi-BCA. Jenis simpanan individu yang ketiga yaitu ada tahapan gold. Tahapan Gold BCA merupakan pengembangan produk tahapan sebagai produk simpanan yang ditujukan untuk kebutuhan bisnis guna membantu kelancaran usaha seraya melindungi kredibilitas transaksi bisnis. Dengan tahapan Gold, nasabah bisa melakukan transaksi bisnis selama 24 jam seminggu penuh di mana dan kapan saja. Keuntungan tahapan Gold yaitu yang pertama, detail, info mutasi rekening lebih lengkap berisi nominal transaksi, saldo, nama penerima dan pengirim, serta info pembayaran dan berita. Yang kedua, mudah, transaksi bisa dilakukan tanpa menggunakan buku. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi transaksi melalui SMS atau email yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis simpanan individu yang keempat yaitu tahapan berjangka. Tahapan berjangka BCA merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk perorangan dengan setoran rutin dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, ditambah asuransi jiwa. Keuntungan tahapan berjangka yaitu yang pertama, efektif, kemudahan cek saldo dan fasilitas e-statement melalui klik BCA individu dan klik BCA bisnis. Yang kedua, asuransi jiwa untuk kepastian kenyamanan. Yang ketiga, suku bunga terbaik, suku bunga di atas suku bunga tabungan reguler. Yang keempat, bebas biaya admin, tidak ada biaya administrasi tiap bulannya. Yang kelima, bebas setor, bebas menambah dana sewaktu-waktu di luar setoran bulanan. Yang keenam, wujudkan impian, membantu membentuk kebiasaan menabung secara rutin demi wujudkan impian. Yang kelima, ada Simple. Tabungan Simple BCA merupakan salah satu produk simpanan yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia khusus untuk pelajar sebagai alat untuk mempersiapkan masa depan juga pengenalan dunia perbankan sejak dini. Keuntungan Simple yaitu mudah, praktis, dan sarana edukasi. Yang keenam ada Tapres. Tapres BCA merupakan kependekan dari tabungan prestasi, yaitu produk tabungan yang memberikan suku bunga lebih dengan karakteristik berbentuk rekening tabungan. Keuntungan Tapres yaitu yang pertama, tarik tunai. Kemudahan tarik tunai di ribuan ATM BCA, jaringan ATM BCA Prima, dan jaringan Mastercard di seluruh dunia. Yang kedua, aman. Kartu paspor, PIN pad, PIN ATM BCA, PIN MBCA, user ID klik BCA, dan password serta key BCA untuk menunjang keamanan bertransaksi. Yang ketiga, cashless. Belanja di puluhan ribu merchant bertanda logo debit BCA atau toko dalam jaringan Maestro secara non-tunai. Yang keempat, informasi transaksi atas rekening melalui SMS atau email dengan notifikasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan transaksi. Yang kelima, simple, tanpa buku tabungan, kartu Tapres sebagai bukti kepemilikan rekening untuk melakukan berbagai transaksi. Yang ketujuh, ada tabunganku. Tabunganku BCA merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, tabunganku hadir untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Keuntungan tabunganku yaitu mudah, praktis, dan suku bunga ringan. Yang kedelapan ada Laku. Buku tabungan lebih mudah dan bisa diambil di mana-mana tanpa harus ke bank, cukup datang ke agen Laku yang tersebar di berbagai penjuru. Keuntungan Laku yaitu aman, pengamanan transaksi berupa PIN dan atau OTP atau one time password atau password sekali pakai. Yang kesembilan ada BCA Dolar. BCA Dolar merupakan produk tabungan yang dapat dipilih oleh nasabah yang memiliki kebutuhan menabung dan berinvestasi dalam mata uang asing, baik USD maupun SGD. Keuntungan BCA Dolar yaitu kompetitif, kemudahan setoran dan tarikan bank kontes, USD atau SGD dengan kondisi 1:1, layanan info via SMS dan email, dapatkan informasi transaksi melalui SMS atau email yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ke-10 ada deposito berjangka. Deposito BCA merupakan pilihan investasi yang tepat bagi nasabah yang berniat menyisihkan sebagian tabungan untuk berinvestasi. Maka, deposito BCA dapat menjadi salah satu pilihan. Uang nasabah akan bekerja dengan sendirinya. Dengan pilihan jangka waktu dan bunga yang kompetitif, deposito BCA menjadi pilihan investasi yang tepat. Deposito merupakan produk simpanan berjangka di mana penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Keuntungan deposito berjangka yaitu pilihan mata uang USD, pilihan jangka waktu, dan fleksibel. Yang ke-11 ada e-deposito. E-deposito merupakan produk deposito berjangka yang dapat dibuka melalui channel BCA.
Keuntungan e-deposito yaitu mudah, praktis, dan aman. Produk kedua yang ditawarkan oleh Bank BCA yaitu pinjaman individual. Pinjaman individual terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kredit sepeda motor. Solusi pembiayaan khusus kendaraan roda 2 melalui PT BCA Multifinance. Keuntungan kredit sepeda motor yaitu yang pertama, aman, jaminan keamanan penyimpanan BPKB selama masa peminjaman di BCA. Yang kedua, mudah, sudah termasuk biaya administrasi dan asuransi TLO atau Total Loss Only. Yang kedua, ada KKB Car Financing. Kredit kendaraan bermotor sebagai solusi untuk pembiayaan mobil baru ataupun bekas. Keuntungan KKB Car Financing yaitu suku bunga kompetitif, praktis, dan aman. Yang ketiga ada KPR BCA, solusi fasilitas peminjaman kredit kepemilikan rumah BCA untuk pembelian rumah, apartemen atau ruko dalam kondisi baru maupun second. Keuntungan KPR BCA yaitu bunga rendah, pengajuan KPR dapat dilakukan online dan praktis. Yang keempat ada KPR BCA Refinancing. Sebagai bank yang mengerti kebutuhan nasabahnya, BCA menyediakan solusi pembiayaan yang mudah dan cepat untuk segala macam keperluanmu. Keuntungan KPR BCA Refinancing yaitu bebas penalti, pengajuan bisa online dan aman. Yang kelima ada KPR BCA Renovasi, solusi untuk kamu yang butuh rumah lebih besar karena anggota keluarga bertambah atau ingin untuk menciptakan suasana baru di rumah. Keuntungan KPR BCA Renovasi yaitu bunga rendah, pengajuan KPR dapat dilakukan online dan praktis. Produk ketiga yang ditawarkan adalah wealth management. Wealth management pun terdiri dari beberapa jenis yaitu yang pertama ada asuransi. Ada asuransi harta benda, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pensiun, asuransi travel, serta asuransi warisan. Yang kedua ada reksadana BCA. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Suatu reksadana didirikan berdasarkan kontrak investasi kolektif antara manajer investasi yang berperan sebagai pihak yang melakukan pengelolaan serta pemantauan portofolio efek yang diinvestasikan oleh reksadana. Bank kustodian yang berperan sebagai pihak yang melakukan administrasi dan penyimpanan aset reksadana serta menerbitkan surat konfirmasi transaksi dan laporan bulanan kepada investor reksadana. Keuntungan reksa BCA yaitu transparansi, potensi pertumbuhan nilai investasi, dan bukan objek pajak. Yang ketiga, obligasi pemerintahan. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia. Keuntungan obligasi pemerintah yaitu capital gain, bebas biaya transfer kupon atau imbalan, dapat dijadikan agunan, dan partisipasi nasional. Yang keempat ada rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah atau RDN adalah rekening yang wajib dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan. Rekening ini dibuka atas nama nasabah melalui perusahaan efek yang sudah bekerja sama dengan BCA dan pengelolaan dananya dikuasakan kepada perusahaan efek. Keuntungan rekening dana nasabah, tanpa biaya, rekening koran, dan fasilitas e-channel. 4. Uang elektronik. Yang pertama, duit. Dalam layanan uang elektronik, duit telepon untuk beragam transaksi cukup dengan menggunakan nomor handphone. Keuntungan duit yaitu banyak transaksi, mudah, nasabah dapat maksimal 2 nomor uang elektronik, duit, dan aman. Yang kedua, flash. Flash merupakan kartu transaksi multifungsi dengan teknologi chip private atau radio frequency identification yang memudahkan dan mempercepat proses pembayaran secara non-tunai. Keuntungan flash yaitu aman, detail, beragam transaksi, dan ribuan merchants. Yang ketiga, sakuku. Sakuku adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk menunjang gaya hidupmu, mulai dari bayar belanja, isi pulsa, hingga berbagai tagihan. Keuntungan sakuku yaitu mudah dan praktis. Yang kelima, kartu kredit. Yang pertama, asuransi kecelakaan perjalanan otomatis. Asuransi kecelakaan diri selama perjalanan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan secara otomatis bagi pemegang kartu kredit BCA yang melakukan pembelian tiket angkutan darat, laut, dan udara untuk perjalanan dalam negeri maupun ke luar negeri, berupa pertanggungan terhadap travel accident atau kecelakaan perjalanan dan overseas medical reimbursement biaya pengobatan di luar negeri. 2. Reward BCA.
Dapatkan reward BCA setiap transaksi dengan kartu kredit BCA kapan saja termasuk di luar negeri. Tukar langsung dengan berbagai barang yang dibutuhkan di semua tempat belanja bertanda reward BCA sesuai dengan jumlah reward yang dimiliki. Yang ketiga, cicilan BCA. Cicilan BCA dengan bunga yang sangat kompetitif dan jangka waktu cicilan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang keempat, contactless. Transaksi kartu kredit BCA di merchants melalui mesin EDC menjadi lebih cepat dan mudah dengan fitur contactless. Cukup dekatkan kartu kredit BCA yang sudah memiliki fitur contactless ke mesin EDC berlogo contactless, transaksi Anda berhasil dilakukan. Yang kedua, hal apa yang menjadi keunggulan di Bank BCA? Yang pertama, marketing BCA sukses, sehingga sebuah pebisnis hampir pasti punya rekening BCA. Dulu saat belum bisa transfer antar bank di ATM, orang selalu berharap transfer cukup ke BCA atau jadi pindah buku. Karena kalau ke bank lain repot, harus LLG atau RTGS, berarti berkunjung ke bank. Kedua, ATM BCA paling banyak, bahkan sampai sekarang. Dulu kartu ATM belum bisa dipakai antar bank. Yang ketiga, teknologi IT BCA juga paling maju. Fasilitas internet bankingnya dan juga mobile bankingnya paling enak digunakan. Cepat, mudah, dan penggunaannya luas. Bisa untuk berbagai keperluan. Yang keempat, BCA terhubung ke banyak merchant. Melalui pajak, berbagai e-commerce, virtual account-nya juga banyak digunakan oleh banyak perusahaan untuk mempermudah pembayaran. Yang kelima, BCA menjelma. Menjadi bank transaksi, praktis semua pelaku ekonomi yang berbobot memiliki rekening BCA. Nasabah setempat paling banyak, dibandingkan dengan BRI yang masih banyak nasabah di perdesaan, dan juga BCA memiliki nasabah yang lebih berbobot. Yang keenam, saya pernah membandingkan dengan bank besar lainnya, tetapi BCA masih lebih unggul dalam kecanggihan fasilitasnya. Yang ketujuh, biaya admin tidak masalah, karena nilainya tetap saja kecil namun fasilitasnya sangat mempermudah. Kemudian yang ketiga, bagaimana etika pegawai di Bank BCA? Yang pertama, Bank BCA memiliki pedoman standar, nilai, dan etika bagi para karyawan yang tertuang dalam kode etika bankir BCA yang meliputi: yang pertama, kepatuhan, ketaatan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta sistem dan prosedur yang telah ditetapkan bank. Yang kedua, integritas, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, menjaga nama baik, kerahasiaan data nasabah, dan bank menjaga perilaku agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah. Yang ketiga, etika tidak melakukan perbuatan tercela, apalagi pelanggaran HAM. Keempat, keharmonisan lingkungan kerja, menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat antar sesama karyawan. Yang kelima, kompetensi, senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya. Lalu yang keempat ada bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BCA terhadap nasabah. Jadi Bank BCA menerapkan Smart Solution sebagai konsep pelayanan prima terhadap nasabahnya karena nasabah BCA memiliki posisi penting dalam roda perusahaan. Dalam menumbuh kembangkan budaya pelayanan prima yang bertumpu dan terfokus pada nasabah, Bank BCA memiliki suatu konsep dan gagasan pemecah masalah yang terangkum dalam etos kerja yang kini dikenal dengan istilah Smart Solution, yang terdiri dari kata solution, yaitu yang pertama ada simak, yaitu mendengarkan keluh kesah nasabah dan memberikan informasi yang nasabah butuhkan. Jadi jika merasa informasi yang diberikan kepada nasabah kurang atau nasabah masih kebingungan, maka karyawan perlu bertanya kepada nasabah hal mana yang masih membingungkan. Yang kedua ada open mind, yaitu dilakukan dengan membuka diri kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar mudah berinteraksi dan bersosialisasi kepada nasabah. Jadi nasabah akan merasa nyaman ketika menceritakan pengalaman dan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, lengkap, maksudnya ialah lengkapi data dan informasi dari permasalahan yang ada atau yang dikeluhkan oleh nasabah. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat bagi nasabah. Yang keempat, utamakan kebutuhan nasabah. Karena nasabah BCA merupakan aset yang penting, jadi pelayanan yang mengutamakan nasabah itu sangat dijunjung tinggi oleh Bank BCA. Yang kelima, detailing, yaitu menjelaskan produk-produk BCA kepada nasabah agar nasabah tertarik dalam pengembangan dan penggunaan produk-produk BCA.
Yang keenam, ada inisiatif, yaitu berpikir kritis dan kreatif bagaimana caranya bisa menarik minat para nasabah untuk mau menggunakan produk-produk BCA. Yang ketujuh, ada on time follow up, yaitu berusaha menepati waktu, janji, dan lain-lain. Jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah. Untuk customer service, nasabah bisa menghubungi Halo BCA atau WA atau bisa melalui email. Dan yang terakhir, ada hal apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank BCA untuk membantu perekonomian negara. Jadi hal yang bisa dilakukan oleh Bank BCA untuk membantu perekonomian negara khususnya di saat pandemi seperti ini, yaitu yang pertama, ada bank harus mengelola mitigasi resiko dengan tepat. Jadi bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Dengan begitu bank mengetahui posisi strength, weakness, opportunities, threats atau SWOT untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank atau RBB dengan memperhatikan kondisi karena COVID-19. Yang kedua, bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah COVID-19. Adapun menurut riset Decode FEC 2020, sektor usaha potensial winner tersebut adalah sektor agribisnis, telekomunikasi, retail e-commerce, farmasi, produk pembersih dan alat kesehatan, dan untuk sektor-sektor yang terkapar merugi atau sektor-sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka sebaiknya tidak menjadi pilihan bagi bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Harapannya, bank tidak lagi bekerja dengan membawa beban kredit macet atas ekspansi kredit barunya. Ketiga, ada digital banking, yaitu layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Namun tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking. Terdapat bisnis inti yang masih membutuhkan fungsi oleh unsur manusia. Beberapa fungsi yang melibatkan unsur manusia sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh digital banking. Salah satu peran tersebut adalah aktivitas pendampingan dan konsultasi bisnis. Sebagai contoh, misalnya ketika nasabah bank yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19, maka ia akan mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis dari tenaga pemasar bank. Bank memiliki relationship manager atau RM yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini akan mendampingi sekaligus sebagai konsultan apabila nasabah mengalami masalah dalam operasional bisnisnya. Yang keempat, ada inovasi dan kreativitas bank. COVID-19 menuntut bank harus semakin berinovasi. Misalkan bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya, namun bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah melalui penjualan produknya. Seperti diketahui, imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan physical distancing maupun social distancing mempengaruhi penjualan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menyiasati hal tersebut, bank dapat membantu pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistem sehingga mampu berjualan secara online. Yang kelima, ada mempergunakan tool Zoom untuk on the spot atau ATS. Jadi ketika pemerintah mengharuskan social distancing ataupun physical distancing, maka harapannya ialah respon bank memperlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau ATS melalui video call atau Zoom. Yang terakhir ialah program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Jadi bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online atau bank virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi. Ini merupakan upaya bank untuk terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah himbauan pemerintah untuk pembatasan fisik yang berguna untuk menekan penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.